Berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan kepolisian, mayat terbakar yang ditemukan di kawasan Pantai Marina dipastikan Iwan Budi, PNS Bapeda Kota Semarang yang hilang. Iwan Budi juga merupakan saksi dari kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan aset daerah Kota Semarang. Setelah identitas sudah diketahui, apa langkah polisi untuk mengungkap kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Selamat sore Pak Irwan. Pak Irwan, tadi kita sudah lihat. Sore, Mas. Ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana respon dari keluarga setelah mengetahui hasil tes DNA begitu ya. Sejauh ini sudah sejauh mana pengembangan dari kasus ini, Pak? Baik, kemarin informasi soal keidentikan DNA secara lisan sudah kami sampaikan pada keluarga korban. Dan ini artinya korban yang terbakar di TKP itu adalah Iwan Budi T. Dan memang langkah-langkah penyidikan sejak awal itu kita mengkonstruksikan arah penyelidikan antara lain yang meninggal itu adalah saudara Iwan. Dengan tentunya menggali kemungkinan-kemungkinan yang bersangkutan menjadi korban kejahatan. Apakah terkait dengan informasi yang beredar soal korupsi atau terkait dengan premis-premis lain, motif-motif lain, misalnya motif asmara, motif keluarga, motif dendam, atau motif apa saja. Nah, sampai dengan hari ini, hari ke-9 proses penyelidikan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi. Kita sudah mengumpulkan barang-barang bukti, alat-alat bukti, baik yang konvensional maupun digital. Alat-alat bukti ini, keterangan-keterangan saksi ini, kita sudah pada tahap kesimpulan mengerucut kepada pelaku-pelaku yang kemungkinan menjadi bagian dari kejahatan ini. Demikian, Mas. Oke, berarti motifnya sampai dengan saat ini masih belum bisa ditentukan begitu ya, Pak ya? Terkait dengan motif secara terang, secara gamblang nanti akan sampaikan setelah para pelaku kita lakukan penangkapan. Oke. Demikian, Mas. Baik, terkait dengan penyebab kematian, apakah juga sudah dimiliki datanya oleh kepolisian, Pak? Penyebab kematian sebagaimana yang sudah kami sampaikan juga beberapa hari terakhir bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik diperoleh kesimpulan korban ini sudah dalam keadaan meninggal dulu kemudian dilakukan pembakaran. Jadi bukan artinya kita mengenyampingkan yang bersangkutan misalnya bunuh diri, membakar dirinya sendiri, itu kita kesampingkan sekarang. Kesimpulannya dari hasil pemeriksaan forensik, sekali lagi saya sampaikan bahwa terbakar dalam keadaan meninggal. Oke, berarti bisa dibilang bahwa ini pelaku melakukan untuk menutupi jejaknya, begitu ya Pak ya? Ya, jadi yang bersangkutan dibakar, bukan terbakar, kemudian pasti secara logika ini adalah korban kejahatan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami, Polrestabes, dan tim yang bekerja untuk secepat-cepatnya mengungkap kasus ini kepada keluarga, kepada masyarakat Semarang. Baik Pak Irwan, sejauh ini bagian tubuh apa saja yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Hari pertama memang yang belum ada di TKP, yang belum ada menjadi satu dengan TKP yang kita tangani sejak hari pertama, itu adalah bagian kepala, kemudian bagian lengan sampai tangan sebelah kiri dan kanan, kemudian bagian dari lutut ke bawah dari kaki kanan. Nah, melalui hasil pencarian barang bukti olah TKP lanjutan, di mana antara lain melibatkan anjing kesayangan milik korban, kemudian kita berhasil mendapatkan bagian-bagian tubuh lainnya, misalnya tangan kanan itu sudah kita dapatkan, kemudian lengan juga kita sudah dapatkan. Sisa lagi tangan kanan dan kaki kanan, lutut ke bawah serta kepala yang sampai dengan siang tadi terus dilakukan pencarian dengan melibatkan kawan-kawan dari relawan dan dari Satpol PP, dari Polrestabes dan Polda. Demikian, Mas. Baik, Pak Irwan, sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam mengungkap kasus ini? Bagaimana, Mas?
Apa yang menjadi kendala dalam pengungkapan dari kasus ini, Pak? Eh, Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Artinya kasus ini pun, sesulit apapun kasus ini, ada jejak-jejak yang kita bisa masuki untuk mengungkap dan menemukan pelaku dari peristiwa ini. Jadi memang setiap kasus ada tingkat kesulitan masing-masing, tetapi sekali lagi bahwa setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak yang bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oke, membicarakan tadi Anda mengatakan bahwa kejahatan meninggalkan jejak, kami juga mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan ada pisau dengan sidik jari. Apakah sudah diketahui siapa pemilik pisau tersebut dan ID dari sidik jari tadi, Pak? Di TKP memang selain jenazah yang terbakar, kemudian juga kendaraan roda 2 juga ikut terbakar yang digunakan oleh saudara Iwan. Kendaraan dinas milik yang bersangkutan juga ditemukan sebilah pisau, dan kemarin ditambah lagi ketika melakukan pencarian tambahan juga ditemukan pisau yang kedua. Inilah yang menjadi bagian dari jejak-jejak kejahatan yang tentunya akan mengarah kepada siapa pelaku dari peristiwa ini. Baik, Pak Irwan, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak? Sudah 24 saksi, kemudian alat bukti lain, alat bukti konvensional atau alat bukti digital juga kita ramu untuk semakin mengerucutkan peristiwa ini kepada pelaku kejahatan ini. Insya Allah kami optimis tidak dalam waktu yang lama, cepat atau lambat, peristiwa ini akan pasti terungkap. Termasuk saksi ahli sudah diperiksa begitu ya, Pak ya? Itu otomatis, Mas. Jadi pemeriksaan forensik itu kan bagian dari melibatkan ahli dalam peristiwa ini. Oke, saksi sudah didapatkan, barang bukti sudah ada, akan dibawa kemana arah dari penyelidikan dari kasus ini, Pak? Ya, yang pasti kita akan sebagaimana yang diharapkan oleh keluarga, yang diharapkan oleh masyarakat Kota Semarang, dan termasuk kami tim yang bekerja, kasus ini tentunya akan diarahkan kepada menemukan para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Selamat sore. Selamat sore, Mas.